Oke, jadi hari ini tanggal 23 April 2020. Jadi itu sebenarnya adalah hari pernikahan kita 23 April, tapi kita menikah tahun 2015 jadi ya. 2015. Jadi ini adalah 5 tahun Ini adalah 5 tahun pernikahan kita. Karena kita karantina sudah hampir sebulan lebih, kita bingung mau bikin video apa. Terus kita juga nggak bisa pergi-pergi. Sebenarnya kita mau bikin acara di luar, tapi kan nggak bisa karena pada banyak yang tutup warung-warung. Jadi kita akhirnya bikin konten aja di rumah. Jadi kontennya adalah kita mau sharing selama 5 tahun kita menikah itu ada hal apa saja yang kita lalui. Mungkin teman-teman yang baru mau menikah atau berencana untuk menikah dan ditunda karena ada corona, kamu bisa mendapatkan sesuatu dari sharing kita gitu. Hasil pertama kita menikah selama 5 tahun ini. Sini. Lihat. Apa sih? Ini adalah hasil pertama selama 5 tahun pernikahan. Buka, Mbak. Buka. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oke, jadi dulu waktu kita sebelum kita menikah, kita biasanya suka tanya-tanya nih, nanti kalau udah menikah kayak apa sih? Apa yang mungkin jadi masalah dan sebagainya. Dulu kamu waktu belum apa menikah, yang berubah nih? dulu pas sebelum menikah kamu apa yang pengen kamu lihat, apa pengen kamu tahu, apa yang kamu pikirkan sebelum menikah? Apa ya? Menikah, punya anak. Ya benar, punya anak doang. Nah, kalau aku dulu sih mikirnya gini, waktu sebelum menikah, nanti siap nggak ya misalkan Berkembang biak. misalkan kebutuhannya itu kayak apa aja, nanti kalau aku kerjakan baru cukup nggak duitnya. Kalau cowok kayak gitu sih yang dipikirin. Kalau cewek aku nggak tahu. Dulu kamu yang kamu pikirin apa sebelum menikah? Pasrah aja gitu. Pasrah sama nasib. Jadi ternyata setelah pertanyaan pertama dulu adalah masalah finansial dulu yang saya dulu sebelum menikah. Jadi Sini Kak, kamar Kak. kotor kamu udah mandi tadi. Sini Mama, sini. Aku main kutut. Sini Mbak, sini. Bawa bawa sini. Sini. Ya. Ya, udah. Udah Misalkan ikut. biasanya gini, dulu saya yang paling kepo pertama adalah masalah finansial. Jadi itu pasti menjadi masalah utama. Dan ternyata benar, selama 5 tahun pertama kita menikah, itu kita mengalami beberapa masalah finansial di tahun-tahun yang sulit. Pokoknya kita banyak mengalami musibah di tahun pertama, lalu kita banyak kesulitan finansial. Lalu tahun kedua, kita mulai belajar untuk bangun. Tahun ketiga kita mulai belajar beradaptasi. Tahun ketiga udah lumayan ya, tapi ya. Pokoknya selang 1 tahun ekonominya baik, dari tahun ini jelek gitu. Ya pokoknya setiap tahun itu nanti setiap tahun selang-seling. Jadi misalkan tahun ini bagus rezekinya, tahun depan kurang bagus. Biasanya kayak gitu siklusnya selama 5 tahun yang kami alami ini. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan, kita soalnya banyak buka usaha, buka tutup juga. Kebanyakan buka usaha. Ya tahun pertama kita jualan baju, lumayan jalan. Tahun kedua masih jalan. Tahun ketiga tutup ya. Ya punya anak itu jadi kacau. Punya anak, usaha kita kacau karena usahanya masih kecil, jadi kita handle sendiri. Lalu kita pernah buka toko kelodong juga di Wonogiri, nggak jalan lama, tutup. Kita pernah jualan nasi uduk juga. Terus yang terakhir ini kita sekarang lagi bikin videonya di depan warung kecil kita. Jadi ini kita bikin warung di Jogja, Somar. Kalau teman-teman lihat banyak di video saya yang lain, kalian cek aja di sini. Kita mau sharing. Jadi dulu kita ingat dulu sebelum kita menikah itu kita pengen tahu apa sama orang-orang yang sudah menikah. Dulu kamu pengen tahu? Ya, maksudnya kamu dulu nggak ada bayangan. Nanti kalau aku udah menikah, gimana ya? Mungkin nggak ada kira-kira masalah apa yang mungkin muncul gitu nggak? Nggak kebayang. Kalau dia kayaknya sangat percaya sama suaminya, jadi ya. Berarti mungkin saya termasuk suami yang baik karena istrinya sangat percaya, jadi dia tidak khawatir sama sekali dengan
apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Balik lagi. Dan ini sekarang Nata sudah umur berapa? 3 tahun lebih, sudah mau sekolah yang lagi ya. Tapi lagi Jangan dipegang. nggak mau dipegang, duduk sendiri gini. Nah ini calon pengantin baru. Oke, kamu mau tanya apa? Ini kita berdua sudah menikah 5 tahun. Kamu masuk frame aja nggak apa-apa sini. Dia nggak berani. Kita sudah menikah 5 tahun. Kamu mau? Ini calon pengantin. Kamu mau menikah? Karena di lockdown. Jadi gagal nikah. Nah kita gini San, kita tadi ini kan hari pernikahan kita 23 April. Ya. Kita tadi berencana mau bikin video sharing ke teman-teman yang mungkin mau menikah. Tapi ternyata bingung setelah kita di depan kamera. Tadi kita sharingnya cuma masalah keuangan finansial. Nah kamu kan mau menikah, kamu tanya aja, Mbak kira-kira apa sih? Ya kamu pengen tahu apa kalau sudah menikah itu kayak apa yang kamu ingin ketahui dari orang yang sudah menikah? Awal dalam rumah tangga itu sering berantem. Dulu ya awal-awal nikah itu kita sering berantem. Nah pertanyaannya apakah sering berantem pertanyaannya? Gimana kamu dulu yang jawab? Nanti nggak objektif kalau aku yang jawab semua. Dulu pernah. Dulu awal-awal nikah itu sering berantem. Awal nikah sering berantem. Kita berantemnya bukan awal nikah aja, Sar. Dari pacaran sudah berantem soalnya. Ya. Jadi kita itu biasa ngomong itu gontok-gontokan itu biasa. Jadi kalau orang nggak tahu dikiranya kita itu berantem, padahal sebenarnya nggak, biasa aja. Jadi kita ngomong itu suka gontok-gontokan. Sebelum punya anak sih. Ya masih berantem kecil-kecil aja lah. Iya, Nggak berantem ya. Kalau dulu kan Berantemnya itu masih masalah egois sepele ya. gitu ya? Kalau sebelum punya anak itu masih egonya masih tinggi. Berantemnya masalah sepele, biasanya masalah hal yang nggak penting kita jadi berantem. Jadi pertanyaannya, Masih suka ngambekan. pertanyaannya sering berantem nggak? Sering. Memang itu pasti terjadi karena kita kan dari 2 keluarga yang berbeda, budayanya dia sama keluarganya beda, budaya saya dengan keluarga saya beda gitu. Jadi waktu kita ketemu pertama ya pasti ada perselisihan gitu. Karena ada perbedaan. Misalkan dia ini orangnya kan jorok di kamar, padahal kita mesti hidup sekamar kan. Yeah. Saya biasa rapi orangnya. Jadi berantem pasti karena aku biasanya rapisan. Saya biasanya rapi nih. Misalkan tempat kerja, meja, tempat tidur itu biasa rapi. Sedangkan mbakmu enggak, dia kacau orangnya. Jadi suka berantakan di mana-mana. Itu jadi hal berantem pertama. Dan banyak hal-hal kecil yang kita sering berantem di rumah. Itu pasti terjadi. Nanti setelah 3 tahun kalau nggak salah, mungkin setiap orang beda-beda. Tapi kasus saya 3 tahun kita sudah sejak kita punya anak itu kayaknya sudah mulai dapat gitu chemistry-nya. Karena kita mesti kerjasama mengurus anak. Jadi mau nggak mau itu pasti jadi lewat. Jadi nanti akur sendiri. Mulai berkurang gitu sejak punya anak. Dia mau nikah, sudah pacaran berapa tahun? 3 tahun. Sudah pacaran 3 tahun, tapi kayaknya udah mau nikah, tapi mungkin belum berani, mungkin karena masalah pekerjaan, terlalu khawatir dan sebagainya. Itu nanti rezeki datang sendiri, santai aja. Dulu kita nikah itu umur 20 berapa? 26. 26. Cara mengatur keuangan tadi pertanyaannya. Jadi dulu waktu kita nikah itu saya baru bekerja, terus istri memang nggak bekerja, dia nggak Ais nggak kerja karena saya nggak mau dia kerja, dia backgroundnya bidan, terus kerjanya masih di rumah sakit, saya kurang setuju dengan itu, jadi saya tidak mau dia kerja karena kerjanya sip-sipan, nanti saya susah ketemu karena kita mungkin kerjanya nanti waktu saya di rumah, dia di rumah sakit, saya nggak mau begitu. Jadi kita sepakat bahwa saya yang kerja, dia di rumah, nanti kita buka usaha aja, dia yang ngurusin gitu, kesepakatannya. Jadi akhirnya dia di rumah dengan segala resiko. Jadi waktu kita awal-awal buka usaha dulu masih belajar, sampai sekarang masih belajar kita buka usaha. Aku itu yang nekat itu dulu ya, usaha nasi uduk itu ya. Nasi uduk udah tahun berapa? Yang pertama, ya usaha emang kamu semua, kan gagal semua juga. Ya pengen nambah-nambah pemasukan sih gitu.
tapi ternyata ya usahanya belum ada yang sukses gitu aja. Ya, jadi resikonya adalah waktu usahanya nggak jalan ya kita mesti sangat berhemat. Tetapi bagusnya gini, kalau satu usaha satu kerja, kalau usahanya nggak jadi masih aman karena minimal masih ada penghasilan dari pekerjaan. Jadi kita nggak jatuh banget, nggak nol gitu, masih ketolong. Tapi kalau dulu pikiran kita gini, kalau dua-duanya kerja kita nggak bisa kaya nih karena penghasilannya segitu-gitu aja, jadi nggak akan bisa naik gitu. Jadi pikiran kita kalau satunya usaha, kalau usahanya dia sukses, mungkin penghasilannya bisa sangat tinggi. Jadi kita mungkin bisa berpeluang secara finansial lebih banyak daripada kerja dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya usaha, ini beresiko tinggi. Mungkin penghasilannya kalau pas nasibnya bagus tinggi, tapi kalau pas nasibnya jelek nanti jadi kita nol banget. Jadi kita nggak selamat gitu. Akhirnya kita putusin dua, yang satu kerja, yang satu usaha. Ini nanti video ini bagusnya kalau kamu nontonnya 2-3 tahun ke depan. Harus punya tabungan kalau istrinya lagi hamil. Ya kerja kita tuh. Oh iya. Jadi uangnya itu dipakai buat usaha, giliran pas mau lahirin kita bingung nggak punya tabungan. Ya, jadi dulu gini, kita itu terlalu semangat untuk usaha. Jadi semua tabungannya kita semua keuangan kita itu kita fokuskan untuk membangun usaha kita. Nah dulu saya sih berharapnya kita itu semuanya lancar gitu ya. Ternyata enggak. Jadi misalkan waktu lahiran ternyata anak saya sungsang, jadi kepalanya di atas. Jadi waktu lahiran mesti operasi, mesti butuh biaya banyak gitu ya. Nah itu persiapannya kurang gitu. Nah itu mungkin teman-teman yang perlu jadi perhatian. Jadi mungkin perlu tabungan benar. Jadi nanti waktu teman-teman mulai hamil atau mulai program anak yang pertama, teman-teman mesti siap tabungan karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi kayak saya misalkan anaknya ada sesuatu masalah dan sebagainya. Kita semuanya berharapnya lancar, tapi kadang-kadang kita nggak tahu kan, ya. Kayak kita yang kita alami kan kita nggak lancar, jadinya akhirnya muncul banyak biaya, banyak kebutuhan yang tidak terpikirkan oleh kita. Jadi kita. awal hamil itu kita mulai usaha kan, kita beli dulu. Kita usaha terus, sampai sekarang kita kan selalu buka usaha terus. Pas mau lahiran kita bingung. Gitu, terus apa lagi sih? Yang nggak ingat. Aku banyak yang lupa ya. Maksudnya hal yang penting gitu. Tadi benar penting itu. Oh ya. Asuransi. Jadi gini, dulu di tempat kerja itu teman-teman saya, teman-teman di kantor itu semuanya rata-rata ikut asuransi karena mereka masih bujang, belum berkeluarga, penghasilannya masih cukup, maksudnya berlebih karena dia nggak punya tanggungan, bujang kan namanya, juga jomblo. Jadi mereka ikut asuransi macam-macam gitu. Nah itu saran saya sebaiknya teman-teman selektif, jangan ikut asuransi yang aneh-aneh. Karena nanti waktu teman-teman sudah menikah itu akan jadi berat. Karena banyak angsuran itu nanti jadi memberatkan. Dulu saya nggak ikut asuransi, kebetulan saya hanya ikut satu asuransi jiwa. Sisanya saya nggak ada yang ikut, jadi saya nggak terlalu berat gitu. Jadi kalau beberapa teman saya itu ada yang asuransinya banyak gitu. Jadi per bulan itu potongan dari penghasilannya, pengeluarannya untuk angsuran itu, untuk asuransi itu bisa sampai 2-3 juta gitu. Jadi itu sangat menguras penghasilan. Jadi kalau pas teman-teman punya masalah finansial itu sangat mengganggu soalnya. Karena kan biasanya asuransi panjang. Aku kan ikut asuransinya 1 doang. Sampai sekarang masih ikut. Karena 7 tahun masa preminya 7 tahun. Apa ngangsurnya? Sampai tahun 2022 berarti saya ikutnya. Terus yang ke anak juga gitu. Anak saya nggak saya ikutin asuransi. Karena kebetulan waktu itu sudah ada BPJS, jadi dia udah tercover dari tempat kerja, jadi nggak ikut asuransi. Beberapa teman lain mereka ikut asuransi yang mahal, dan kayaknya nggak, menurut saya kurang worth it. Jadi asuransi pemerintah udah cukup ya. Oh ya, rumah. Jadi biasanya itu adalah keperluan pokok rumah itu.
kita sudah beli tanah, jadi selama sudah setahun, jadi 4 tahun pernikahan kita sudah berhasil membeli tempat sendiri, meskipun nggak luas. Jadi kita sudah membeli tanah sendiri, sudah kita bangun, tetapi prosesnya baru belum selesai. Teman-teman juga bisa lihat di video saya sharing proses bangunnya. Itu penting, jadi mungkin itu menjadi prioritas juga buat teman-teman supaya bisa nabung gitu. Jadi kalian mesti menganggarkan itu untuk membeli lahan dan sebagainya. Mungkin tidak harus di kota, mungkin kalian bisa investasi di tempat-tempat lain gitu. Yang penting investasi untuk lahan tempat, karena menurut saya itu sangat penting. Jadi kita juga berusaha untuk investasi ke tempat sama usaha, karena kita usaha kita belum ada yang sukses banget. Jadi ya semuanya jalan normal aja, untung ada tetapi tidak tinggi sekali, sehingga kita sampai sekarang masih mikir terus membuat usaha-usaha baru, membuat bisnis-bisnis baru, sekalian belajar. Jadi kalau misalkan tidak berhasil pun kita tidak apa-apa, kita siap rugi karena kita anggap itu sebagai biaya sekolah kita di bisnis gitu. Karena kita nggak ada background bisnis, jadi kita usaha-usaha kita yang kita lakukan itu kita memang dari awal kita udah siap rugi gitu. Jadi kalau misalkan rugi ya kita anggap aja itu sebagai biaya sekolah gitu. Jadi sampai sekarang kita terus membangun usaha-usaha baru. Ini terakhir kelontong nanti 1 tahun lagi ya kita buka usaha. Harusnya kita tahun ini kita mulai bikin usaah baru mesti. Kan 2 tahun sekali. Ini udah 2 tahun kan kalau kelontong 2019. Tahun depan. Tahun depan kita mestinya rilis usaha baru lagi. Kita belum tahu mau bikin apa. Kalau dia rencananya mungkin ke makanan atau mungkin pakaian gitu. Kalau saya nanti rencananya saya mau bikin workshop tentang workshop, karena hobi saya seperti di playlist di YouTube ini kan kita punya ada playlist saya yang hobi tukang, jadi mungkin itu akan saya angkat menjadi satu usaha baru di tahun 2021. Jadi rencananya saya mau nyelesain dulu yang workshop yang kemarin, proses bangun rumah itu, lalu di sana nanti mungkin saya mau bikin semacam bengkel kecil nanti. Jadi kita buka jasa untuk teman-teman, misalkan bikin furniture, interior rumah, atau mungkin semacam kayak gini. Jadi ini jendela ini semua kita bikin sendiri. Ini saya bikin sendiri semua. Jadi ini bisa jadi contoh. Nanti mungkin usaha ke depan saya akan kembangin ini supaya orang-orang lain juga bisa bikin kayak gini. Saya bisa bantuin gitu. Oke, jadi mungkin itu yang bisa kita sharing ke teman-teman semua. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Jadi kesimpulannya adalah selama 5 tahun kita menikah ini kita mulai dapat posisi yang stabil gitu. Jadi sekarang kita posisinya sudah stabil baik mental maupun finansial gitu. Jadi kita juga sudah sangat tahu satu sama lain, sehingga di umur pernikahan yang ke-5 tahun itu kita sudah dewasa gitu dengan kekurangan masing-masing. Jadi itu yang penting sebenarnya. Jadi kita sudah bisa menerima kekurangan masing-masing. Jadi kalau misalkan salah satu gitu ada yang jeleknya, kita sudah ngerti gitu, sudah bisa memaklumi, sehingga kemungkinan untuk pertengkaran yang dalam artian sebenarnya itu hampir sudah nggak ada. Terus secara finansial juga kita sudah beradaptasi, karena kita sudah selama 5 tahun mengalami banyak naik turun. Jadi kita mulai ngerti ritmenya, kita mulai tahu cara-caranya untuk mensiasati dan sebagainya. Jadi kita mulai paham lah untuk mengatasi itu. Jadi itu aja, doakan kami semoga di sisa usia kami bisa terus untuk mensupport satu sama lain, supaya usaha-usaha kita juga lancar, dan semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi di usia yang lebih panjang, mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nanti kita akan bikin video semacam ini lagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah dukung channel saya. Yang belum mungkin nyasar ke video ini silahkan di subscribe di sini. Subscribe di sini. Terus dia juga punya channel mirip, teman-teman juga bisa subscribe, nanti kasih deskripsinya di sini. Kita bikin channel YouTube semua karena untuk senang-senang aja sebenarnya, karena dia buat dokumentasi. Kita senang bikin video semacam ini, jadi kita simpannya di YouTube semua. Sebagian kita privat yang untuk konsumsi pribadi, sebagian kita share untuk senang-senang aja sama teman-teman yang bisa nonton di sana. Karena ini videonya sudah panjang, mungkin
itu aja, intinya adalah kita membuat video ini supaya menjadi kenangan kita juga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan mungkin saya bisa nonton lagi begini sambil senyum-senyum, dan kita bisa menjadi introspeksi diri bahwa saat video ini dibuat kita sudah di posisi mana, 5 tahun lagi mungkin kita sudah di posisi mana, apa yang kita rencanakan sudah tercapai belum, dan sebagainya. Itu bisa menjadi refleksi kita berdua. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di next video. Dadah. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna